Fauzan dulunya hanyalah tukang cuci mobil jalanan yang sering dihina karena kemiskinannya bahkan kekasihnya, Mikana, pergi meninggalkannya setelah mempermalukannya di depan umum lantaran Fauzan tak mampu membelikannya mobil impian. Dendam dan rasa sakit itu memacu Fauzan untuk bekerja mati-matian. Hingga 5 tahun kemudian ia berhasil membalik keadaan, menjadi pemilik showroom mobil mewah yang viral, Gen Auto. Tak disangka, di puncak kesuksesannya, Mikana datang bersama suaminya untuk mengajukan kredit mobil. Tanpa tahu bahwa showroom megah itu milik pria yang dulu pernah mereka rendahkan. Pertemuan tak terduga itu membuka kembali luka lama dan godaan dendam. Fauzan pun dihadapkan pada pilihan, membalas sakit hati dengan menjatuhkan Mikana dan suaminya, atau membuktikan bahwa ia benar-benar sudah bangkit dengan cara yang elegan. Dalam pergolakan emosinya, Fauzan menemukan makna sukses yang sejati, bahwa kemenangan terbesar bukanlah menundukkan orang lain, tetapi mampu berdiri tanpa membawa benci di hati. Showroom kenangan Fauzan adalah kisah balas dendam yang bertransformasi menjadi cerita pengampunan, perjuangan, dan kebanggaan atas diri sendiri, dibalut gaya tutur yang santai, hangat, dan menyentuh. Sore itu, langit mulai gelap. Hujan kecil menetes di atas terpal tambal sulam yang menaungi area cuci mobil pinggir jalan. Fauzan, dengan tangan kotor sabun dan celana jeans belel yang ujungnya basah, meremas spons di kap mobil Avanza hitam yang belum lunas cicilannya. Saban hari begini, satu mobil selesai, lanjut mobil lain. Upahnya cukup buat makan nasi bungkus plus kopi sachet di warung ujung gang. Tapi hari ini beda. Hari ini ada yang membuat dada Fauzan sesak melebihi bau solar di selokan. Mikana datang. Mikana turun dari ojek online sambil merapikan poni. Cantik, wangi, tasnya berlogo terkenal, entah beli di mana. Begitu turun, matanya langsung mencari Fauzan, dan Fauzan pun langsung kaku melihatnya, berdiri di samping mobil yang belum selesai dicuci. Mikana. Fauzan melepas sarung tangan karet. Suaranya serak, deg-degan. Ada rasa senang, tapi lebih banyak rasa was-was. Fauzan, Mikana mendekat sambil mengerling. Senyum tipisnya seperti pisau. Kamu belum selesai juga? Aku udah nungguin di warung sebelah. Oh, iya, maaf. Tinggal dikeringin kok. Kamu udah makan? Mikana memutar bola matanya, lalu bersedekap. Aku kan lapar, Jan. Kita mau ngomongin janji kamu kan? Fauzan hanya mengangguk. Buru-buru membilas mobil, keringatnya bercampur air hujan. Ia sempat melirik ke warung tempat Mikana duduk, menunggu sesekali. Mikana sengaja menatap jam tangannya yang berkilat. Semua rekan kerja Fauzan pura-pura sibuk, tapi telinga mereka berdiri. Begitu mobil selesai, Fauzan mengambil uang tips dari pemilik mobil tak seberapa, tapi lumayan buat tambahan makan malam. Dengan sisa sabun yang masih menempel di sikunya, ia mendekati Mikana di warung. Mereka duduk berhadapan di bangku kayu yang kaki-kakinya sudah goyah. Kita makan dulu, Mik. Aku traktir bakso ya, kata Fauzan sambil tersenyum canggung. Mikana mendengus pelan. Aku gak mau makan bakso, Jan. Aku mau kamu buktikan janji kamu. Fauza Taekjiang, ujung lidahnya menahan kata-kata. Dari dulu, Mikana memang suka bicara to the point. Dulu waktu mereka pacaran di sekolah, Mikana selalu bilang, aku mau hidup enak. Kamu bisa kasih aku hidup enak nggak? Dan Fauzan dengan percaya diri buta selalu mengangguk. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Teman-temanku udah punya mobil, Jen. Masa aku masih naik ojek kemana-mana? Mikana menatap Fauzan tajam. Kamu janji kan mau beliin mobil? Ayo, kapan? Fauzan menunduk. Ia meremas ujung baju kerjanya yang basah. Dalam hatinya, Fauzan ingin berteriak. Aku masih nyuci mobil orang, Mik. Buat makan aja, aku masih ngutang warung. Tapi lidahnya keluh. Bentar lagi, Mik. Aku tabung dulu. Kerjaanku juga lagi rame, insya Allah. Mikana tertawa kecil. Tawa yang justru terdengar menyayat di telinga Fauzan. Tabung? Kamu mau nabung sampai kapan? Sampai aku tua. Dengarkan, Jan. Aku nggak mau hidup miskin. Kamu nggak akan bisa bawa aku kemana-mana kalau begini terus. Beberapa orang di warung mulai menoleh. Penjual bakso pura-pura sibuk mengaduk kuah, padahal kupingnya nyimak. Fauzan merasakan panas di tengkuknya. Pipinya memerah, bukan karena marah tapi malu. Mik, sabar dikit ya. Aku beneran mau beliin kamu mobil. Kalau aku buka usaha sendiri, nanti kita beli mobil yang bagus. Aku janji. Mikana mendengus,
lalu berdiri tiba-tiba. Suaminya belum ada. Kekasih barunya mungkin sudah ada di pikirannya. Tapi yang jelas, yang berdiri di depannya sekarang hanyalah seorang tukang cuci mobil yang lusuh. Kamu pikir aku mau nunggu mimpi kamu? Kamu kira aku boneka yang bisa kamu suruh sabar? Udah Jen, aku muak. Kamu miskin. Dari dulu miskin, sampai sekarang miskin. Aku nggak mau buang waktu sama orang kayak kamu. Kalimat itu diucapkan lantang di depan warung, di depan riken-riken kerjanya. Seolah Fauzan bukan siapa-siapa. Padahal beberapa jam lalu ia masih memimpikan Mikana jadi ibu dari anak Kanania. Fauzan berdiri. Napasnya berat. Ada kata-kata yang mau dilontarkan, tapi tangannya gemetar. Mikana menatapnya sinis, lalu melangkah, pergi, naik ojek lagi tanpa menoleh sedikit pun. Fauzan hanya bisa berdiri di tengah hujan gerimis. Air yang menetes di pipinya, entah hujan, entah sisa sabun, entah air mata. Di kejauhan, rekan-rekan kerjanya pura-pura menunduk. Pura-pura membilas ban mobil, pura-pura tak mendengar apa-apa. Tapi bagi Fauzan kata kota, Mikana akan terus terngiang. Kamu miskin, sampai kapanpun kamu tetap miskin. Hari itu, di antara sisa busa sabun, genangan air hujan, dan warung bakso yang dingin, Fauzan meremas uang tipsnya. Uang kotor itu ia genggam erat. Dalam hatinya, ia berjanji suatu hari nanti, ia tak akan pernah lagi dipermalukan oleh siapapun, dan Mikana suatu hari akan melihatnya berdiri di tempat yang tak pernah ia bayangkan. 5 tahun, bagi sebagian orang, 5 tahun terasa cepat. Hanya rentang waktu beberapa lembar kalender di dinding. Tapi bagi Fauzan, 5 tahun terasa seperti menggenggam bara di telapak tangan panas, perih. Tapi kalau dilepas habis sia-sia, sejak hari di mana Mikana menghina dan pergi, Fauzan berhenti jadi tukang cuci mobil pinggir jalan. Ia menolak pasrah. Malam itu, selepas hujan, ia duduk di emperan kontrakan riotnya, menatap lampu jalanan yang redup sambil menghitung recehan di tangan. Recehan itu tak cukup untuk beli motor bekas, apalagi mobil impian Mikana. Tapi entah bagaimana, malam itu tekad Fauzan lebih mahal daripada ratusan juta yang belum ia punya. Aku nggak mau miskin lagi, gumamnya pada diri sendiri. Besoknya, Fauzan menjual satu-satunya barang berharga miliknya, ponsel yang layarnya retak. Uangnya tak seberapa, tapi cukup untuk membayar kursus mekanik mobil di bengkel kenalan temannya. Siang cuci mobil, malam belajar bongkar pasang mesin. Terkadang Fauzan tidur di lantai bengkel, hanya beralaskan kardus oli. Tangannya kapalan, hitam oleh oli. Hidungnya akrab dengan bau bensin bocor, badannya kurus, tapi tekadnya tebal. Satu persatu pelanggan bengkel mulai mengenal Fauzan. Dari sekadar magang, ia dipercaya membetulkan rem, tune up, sampai bongkar mesin yang macet. Upahnya memang belum seberapa, tapi perlahan cukup untuk makan 3 kali sehari tanpa utang warung. Suatu malam, pemilik bengkel, Pak Suroto, menepuk bahunya. Jen, kamu rajin, mau nggak bantu saya nyari mobil lelang buat diperbaiki? Untungnya kita bagi 2. Saat itu, Fauzan hanya mengangguk meski tak sepenuhnya paham caranya. Ia pikir, kalau orang lain bisa beli mobil, kenapa aku nggak bisa? Bermodal motor pinjaman dan jaket lusuh, Fauzan ikut Pak Suroto ke balai lelang. Mobil-mobil bekas tabrakan, mobil sitaan, mobil mogok bertahan-tahan, semua dicek satu-satu. Bagi Fauzan, mesin rusak bukan rongsok, tapi peluang. 2 tahun kemudian, Fauzan sudah terbiasa begadang di bengkel, mengelas bodi, mengganti onderdil bekas, sampai mobil yang ringsek jadi mulus lagi. Mobil-mobil itu dijual online. Untungnya tipis, tapi terus berputar. Sekali laku, ia beli lagi. Begitu seterusnya. Dari 1 mobil jadi 3, 3 jadi 5. Tabungannya menebal, tapi Fauzan tak berani memanjakan diri. Kopi sachet masih jadi teman begadang, nasi bungkus masih menu andalan. Pernah suatu kali, Fauzan duduk di warung kopi yang sama. Kursi reot di mana Mikana pernah menatapnya sinis. Kali ini ia duduk sendirian, menatap langit sambil menahan kantuk. Ia masih ingat kata-kata Mikana, setiap suku katanya menancap di kepalanya. Kamu miskin. Sampai kapanpun kamu tetap miskin. Kalimat itu alih-alih mematahkan, justru menjadi bahan bakar. Tiap kali lelah, Fauzan mendengar suara Mikana di kepalanya dan mendadak tenaganya pulih. Ia ingin membuktikan bahwa hinaan itu tak lagi berlaku untuknya.
Tahun ketiga, Fauzan memutuskan berpisah baik-baik dengan Pak Suroto. Dengan uang tabungan, ia nekat membuka garasi sendiri di gang sempit, tak jauh dari bengkel tempatnya belajar. Dulu, papan nama kecil bertuliskan Jan Auto terpampang di atas pintu garasi. Awalnya orang-orang mengira itu cuma bengkel tambal ban biasa, tapi perlahan, nama Jan Auto mulai bergaung di kalangan pedagang mobil bekas. Orang-orang suka karena mobil bekas garapannya jarang rewel. Pelen-pelen Fauzan belajar mengurus surat-surat, pajak, cara kredit, cara iklan online, bahkan cara bernegosiasi dengan pelanggan kelas menengah ke atas. Uangnya ia putar lagi, membeli mobil bekas, mendandani, lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi. Begitu terus, siang malam, hujan panas, tangan Fauzan selalu hitam kena oli, tapi senyum di wajahnya makin lebar. Ia tak peduli bajunya masih 2 pasang. Yang penting, buku tabungannya menebal. 5 tahun berlalu begitu. Sekarang, di tahun kelima orang-orang tak lagi memanggilnya Fauzan, si tukang cuci mobil. Kini orang-orang memanggilnya Bos Jan. Showroomnya berdiri di pinggir jalan raya utama kota. Cat hitam mengkilat, neon raksasa bertuliskan Jan Auto. Luxury cars menyala, mencolok di malam hari. Mobil-mobil mewah Mercy, Pajero, Fortuner berderet di halaman showroom, memantulkan lampu jalan. Di dalam kantor kaca ber-AC, Fauzan duduk di balik meja kayu besar. Dasi hitam, kemeja putih rapi, jam tangan mahal di pergelangan. Tangan yang dulu kapalan, kini tak pernah lepas dari parfum cuci tangan wangi jeruk. Kalau orang-orang bilang hidup seperti roda berputar, Fauzan sudah merasakannya sendiri. Dulu ia berdiri di pinggir jalan, basah kuyup kena hujan. Kini ia duduk di balik meja, menandatangani berkas pesanan mobil ratusan juta rupiah. Dulu ia mengantre nasi bungkus sambil menunduk malu. Kini ia bisa makan di mana saja, memesan apa saja, tapi di hatinya satu ruang kecil, tak pernah benar-benar kosong ruang, bernama Mikana. Wajah Mikana, suara tawanya, dan tatapan sinisnya di warung bakso 5 tahun lalu masih menjadi bahan bakar dalam dada Fauzan, bukan karena ia rindu, bukan karena ia ingin kembali, tapi karena suatu hari nanti, kalau Tuhan mengizinkan, ia ingin Mikana melihat pria yang pernah ia hina, kini berdiri di tempat yang tak pernah ia sangka. Dan hari itu akan datang lebih cepat dari dugaan Fauzan. Pagi itu, Fauzan berdiri di depan kaca lebar showroomnya. Tangannya menyelip di saku celana bahan. Rambutnya disisir klimis, dasinya terikat rapi. Dari balik kaca, ia melihat mobil-mobil mewah berjejer rapi, memantulkan bayangan sinar matahari yang baru naik. Beberapa pegawai berdiri di pinggir showroom, merapikan mobil, membersihkan kaca, memasang hiasan pita merah di kap mobil baru. Hidupnya memang sudah berubah, tapi entah kenapa, tiap pagi berdiri di sini, Fauzan selalu teringat hari pertama. Ia menyapu lantai showroom ini yang dulu hanyalah garasi sempit. Kini setiap sudutnya berates, dilengkapi sofa kulit, aroma kopi hangat selalu menguar dari dispenser otomatis. Tapi di dalam hati Fauzan, aroma oli tetap lebih akrab. Fauzan berjalan pelan, menepuk bahu Seno, salah satu pegawai kepercayaannya. "Bos, ini laporan stok mobil yang baru datang," kata Seno sambil menyerahkan map biru. Fauzan membolak-balik map itu sambil berjalan. Suara sepatunya beradu dengan lantai keramik mengkilap. Di luar, terdengar suara mesin mobil, suara pegawai berdiskusi dengan calon pembeli, dan sesekali suara tawa renyah. Showroom ini tak pernah sepi. Tiap bulan, selalu ada mobil masuk dan keluar. Beberapa pembeli datang dari luar kota. Ada yang artis, ada yang pejabat. Semua orang yang datang ke showroom Jan Auto Luxury Cars pasti kagum. Tak ada yang tahu betapa keras jalan hidup Fauzan sampai bisa duduk di kursi empuk ini. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Seorang pria muda, berpenampilan rapi, punya pegawai belasan orang, punya deretan mobil mahal, dan namanya sering disebut di media sosial. Fauzan duduk di kursi kulit coklat di ruang kerjanya, memandangi dinding kaca yang menghadap ke area showroom. Ia mengamati orang-orang yang lalu lalang, ada pasangan muda yang datang berdua. Ada seorang pengusaha parubaya, ada mahasiswa berduit yang mau pamer ke teman-temannya. Semuanya punya satu kesamaan, ingin naik kelas, sama seperti dulu keinginannya. Hanya bedanya, Fauzan tak sekadar membeli mobilia menjual mimpi. Di atas meja kerjanya ada foto almarhum ayahnya, berbingkai kayu sederhana. Ayahnya, Pak Marwan,
hanyalah seorang tukang becak yang meninggal karena kecelakaan saat mengantar penumpang malam hari. Fauzan menatap foto itu sambil menghela napas. Pak, Fauzan sudah sampai di sini. Cuma satu yang belum, Pak. Belum semua orang yang pernah nginjek Fauzan. Lihat aku berdiri. Bisiknya pelan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Seno mengetuk pintu, masuk sambil membawa laptop. Bos, ada pasangan yang mau lihat Pajero putih di display depan. Mau dibantu? Tanya Seno. Fauzan mengangguk. Biasanya ia tak turun tangan, langsung melayani pembeli. Kecuali tamu istimewa atau pembelian dalam jumlah besar. Tapi pagi ini, entah kenapa, ia merasa ingin melihat sendiri. Barangkali nalurinya sedang bicara. Fauzan berdiri, merapikan dasi. Ia berjalan pelan ke showroom depan. Di sana, di samping Pajero putih yang baru datang kemarin, berdiri sepasang suami istri muda. Si pria tampak gagah dengan kemeja mahal, jam tangan branded. Sementara si wanita berdiri sambil menenteng tas tangan berwarna krem. Rambutnya dicatok rapi, wajahnya memakai makeup tipis tapi elegan. Fauzan menghentikan langkahnya. Dadanya tiba-tiba berdegup aneh. Suara ramai di showroom seolah mengecil. Ia memandangi wajah wanita itu. 5 tahun tak bersua. Tapi Fauzan takkan pernah lupa mata itu mata yang dulu menatapnya dengan penuh rasa jijik. Mata Mikana. Mikana. Mantan yang membuatnya jungkir balik. Mantan yang pernah bilang miskin selamanya. Mantan yang pernah ia cintai habis-habisan hanya untuk ditinggalkan demi lelaki yang lebih kaya. Dan kini, Mikana berdiri di showroomnya, menatap mobil Pajero yang harganya bisa beli kontrakan sepetak tempat Fauzan dulu tidur di lantai. Ironis, Fauzan berdiri diam, memerhatikan. Mikana tak menyadari kehadirannya. Mikana sibuk bicara dengan suaminya, sambil menanjuk-nanjuk dashboard mobil. Suaminya tampak berdiskusi serius dengan Seno. Pak, kalau DP-nya segini, cicilannya berapa ya? Tanya pria itu pada Seno. Fauzan mendengar jelas nada bicara Mikana yang manja. Suara yang dulu membuatnya jatuh hati. Kini suaranya hanya memicu letupan kecil di dada, letupan dendam yang lama disimpan. Seno menoleh, melihat Fauzan berdiri di belakangnya. Oh iya Pak, ini bos kami langsung. Kalau Bapak Ibu mau bicara detail, bisa dengan Pak Fauzan. Mikana menoleh. Pandangannya dan Fauzan beradu. Sesaat Mikana terdiam. Matanya melebar. Bibirnya terbuka, wajah cantiknya pucat sesaat. Ia menunduk, lalu mendongak lagi, memastikan yang berdiri di depannya benar-benar Fauzan yang dulu ia buang ke jalan. Suaminya mengulurkan tangan lebih dulu. Oh, jadi ini bosnya? Salam kenal, Pak Fauzan. Saya Haris. Ini istri saya, Mikana. Fauzan meraih tangan Haris. Erat, senyumnya tipis, menahan gejolak yang campur aduk. Salam kenal, Pak Haris. Mbak Mikana. Fauzan menatap Mikana dalam-dalam. Apa kabar? Mikana berusaha tersenyum. Senyumnya kaku, matanya bergerak gelisah, seperti orang yang ingin kabur tapi tak bisa. Baik, Fauzan. Pak Fauzan, lama gak ketemu ya? Katanya lirih. Fauzan terkekeh kecil. 5 tahun Mikana, waktu yang lumayan buat orang berubah. Ya, Mikana terdiam. Haris menepuk bahu istrinya pelan. Tak paham ketegangan di antara mereka. Jadi begini, Pak Fauzan, kami mau lihat Pajero ini. Kalau cocok, kami mau kredit. Bisa dibantu? Ya, kata Haris sambil tersenyum percaya diri. Fauzan balas tersenyum. Senyum yang hangat di luar, tapi dingin di dada. Matanya menatap Mikana. Dalam hati, ia bicara. Akhirnya, kalian datang sendiri ke rumah yang dulu kalian anggap mustahil kumiliki. Hari itu, showroom Fauzan tidak hanya menjual mobil mewah, tapi juga membuka kembali luka lama, luka yang tak akan dibiarkannya menganga tanpa penebusan. Showroom Fauzan terasa lebih dingin siang itu. Meski AC selalu menyala pada suhu samad, udara di sekitarnya terasa menekan. Apalagi setelah pertemuan tadi, Mikana, yang kini duduk di sofa ruang VIP bersama suaminya, tampak gelisah. Sesekali, ia melirik ke arah Fauzan yang berdiri di depan meja, membolak-balik berkas pengajuan kredit dengan wajah datar. Haris, sang suami, justru tampak santai. Ia sibuk memuji-muji mobil yang dipilihnya. Pajero putih itu memang mengkilap, keluaran terbaru, fitur lengkap, mobil impian banyak orang, termasuk Mikana yang dulu pernah menertawakan Fauzan hanya karena ia tak mampu membelikannya motor baru, apalagi mobil.
Fauzan menarik napas pelan, meredam suara hatinya yang bising. Tangannya mengetik beberapa angka di laptop, sementara matanya menatap Mikana sekilas. Mikana cepat-cepat menunduk pura-pura, merapikan tas di pangkuannya. "Jadi begini, Pak Haris," kata Fauzan, suaranya datar namun tegas. "Dengan DP segini, tenor segini, cicilannya per bulan segini, ada biaya admin, asuransi, dan surat-surat. Semua total sudah di situ." Haris mengangguk-angguk, mengintip angka di layar laptop Fauzan. Ia tersenyum sumringah, seolah tak sadar panasnya situasi. Bagus, cocoklah. Saya tinggal transfer DP minggu depan. Bisa kan?" Fauzan melirik Mikana. "Bisa, Pak. Tapi saya harus pastikan dokumen dan skor kredit Bapak clear dulu. Kami showroom resmi. Tak mau ada masalah di belakang." Mikana menatap Fauzan. Sejenak, mata mereka bertemu. Ada sorot yang tak bisa ia tutupi, campuran malu, takut, dan gengsi yang masih tersisa. 5 tahun lalu, Mikana meninggalkan Fauzan tepat setelah memaki. "Kamu pikir aku mau selamanya naik motor butut? Hidupmu gak akan pernah berubah, Jan. Mimpi aja tinggi, dompet kosong." Ucapan itu yang selalu terngiang di telinga Fauzan. Setiap kali tangannya kapalan mengangkut mobil bekas, menawar ke dealer, menahan lapar demi sewa garasi. Dan kini, ucapan itu berdiri di depannya dalam wujud seorang Mikana yang sedang butuh dia. Fauzan merapikan kertas, lalu berdiri. "Kalau begitu, saya minta KTP Bapak Ibu, Kakak, slip gaji sama rekening koran 3 bulan terakhir, biar dicek dulu. Prosesnya 2-3 hari. Nanti saya kabari." Haris berdiri cepat, menjabat tangan Fauzan sambil tertawa kecil. "Mantap, Pak Fauzan, profesional sekali. Senang bisa ketemu langsung pemiliknya. Biasanya yang kayak gini udah nggak mau turun tangan, ya kan?" Fauzan hanya tersenyum tipis. Matanya berpindah ke Mikana yang masih terduduk, meremas tali tasnya erat-erat. "Kamu nggak salam sama Pak Fauzan?" goda Haris pada Mikana sambil tertawa. Mikana berdiri canggung, mengulurkan tangan. Fauzan menatapnya lama, lalu meraih tangannya perlahan. Dinginnya telapak tangan Mikana tak bisa menutupi gugup yang menjalar. Fauzan merasakan tangannya sendiri bergetar sedikit antara geli dan puas. "Sukses terus ya, Fauzan," bisik Mikana, lirih, nyaris tak terdengar. Fauzan mengangguk, melepas genggaman itu. "Hidup selalu kasih kesempatan buat orang berubah kan?" balas Fauzan. Nadanya tenang, tapi tajam seperti pisau. Mikana menunduk, pura-pura merapikan anak rambut di pelipisnya. Haris, yang tak paham apa-apa, tertawa lagi. "Nanti kalau mobilnya udah cair, saya traktir Pak Fauzan makan. Harus dirayakan." "Nih," Fauzan hanya tertawa kecil. "Nggak usah repot, Pak. Saya sudah biasa makan di sini," katanya. Menepuk meja kaca di ruang VIP tempat ia dulu minum air galon sambil mencicil angsuran garasi pertamanya. Haris pamit. Mikana melirik Fauzan sekali lagi sebelum melangkah keluar showroom. Langkahnya cepat, seolah takut kalau menoleh, luka lama akan pecah di depan orang banyak. Seno membantu Haris membawakan map dokumen, menutup pintu kaca dengan pelan, dan Fauzan berdiri di sana. Dia menatap pintu yang menutup di depan matanya. Tiba-tiba dadanya terasa sesak, bukan karena cinta lama, tapi karena dendam yang mendesak ingin meledak. Otaknya dipenuhi banyak rencana. Ia tahu betul, di tangannya kini ada satu tombol. Tinggal ditekan, ia bisa menghapus pengajuan kredit Mikana, atau memberinya sedikit pelajaran dengan cara lain. Fauzan berjalan ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursi, menyalakan laptop. Tangannya membuka file pengajuan kredit Mikana dan Haris. Di situ tertera semua. Gaji Haris lumayan, tapi belum cukup mulus untuk kredit sebesar itu. Kalau Fauzan mau, ia bisa membuat prosesnya terhambat atau malah menggagalkannya sekalian. Tangannya terhenti di atas mouse, matanya terpejam. Wajah Mikana kembali muncul di kepalanya saat ia menertawakan Fauzan yang basah kuyup kehujanan, sambil mendorong motor mogok. Wajah yang bilang, "Mimpi aja jangan ketinggian, Jan. Lihat sekarang, Mikana," gumam Fauzan. Suaranya pelan, tapi bergetar. Mimpi Fauzan sudah sampai ke tempat yang dulu kamu bilang gak mungkin. Tapi di balik rasa puas, ada bagian hatinya yang berbisik, balas dendam ini. Pantas nggak? Fauzan mendesah panjang. Ia tahu, hidup sudah memberinya panggung. Tinggal bagaimana ia memilih, menjatuhkan Mikana atau menunjukkan siapa yang benar-benar menang di akhir. Dan di titik itu, Fauzan sadar,
Ini bukan lagi sekadar jual beli mobil. Ini soal harga diri. Ini soal membuktikan bahwa hinaan kemarin tak punya kuasa lagi atas hidupnya. Sambil memejamkan mata, Fauzan berbisik ke dirinya sendiri. Aku akan putuskan nanti. Mikana, kamu tunggu saja. 2 hari berlalu, sejak Mikana dan Haris datang ke showroom. Fauzan tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, wajah Mikana muncul di kepalanya. Silih berganti dengan kenangan hinaan yang dulu menusuk harga dirinya sampai ke tulang. Fauzan menatap layar laptopnya. Di situ, hasil pengecekan kredit Haris terpampang jelas. Layak, tapi mepet. Sedikit saja Fauzan menggotak-atik catatan administrasi, pengajuan bisa gagal. Atau setidaknya, bisa tertunda berbulan-bulan. Fauzan paham betul. Di bisnis ini, reputasi showroom sangat berpengaruh. Sekali Fauzan bilang ditolak, maka mimpi Mikana punya mobil baru bisa buyar. Pagi itu, Seno mengetuk pintu ruang kerja, membawa 2 cangkir kopi dan setumpuk berkas. Bos, berkas Haris dan istrinya udah lengkap. Semua, tinggal SEC aja sama bos. Besok mobilnya bisa keluar, kata Seno sambil meletakkan map hijau di meja. Fauzan hanya mengangguk, tangannya meraih map itu. Membukanya perlahan. Seno berdiri di samping, menunggu instruksi. Sen, kalau kamu di posisi saya, mantan pacar yang pernah ngatain kamu miskin, sekarang datang minta mobil ke kamu. Kamu mau kasih nggak? Tanya Fauzan mendadak. Seno terdiam, agak kaget. Ia tahu sedikit cerita tentang Mikana, tapi tak pernah membahasnya panjang. Perlahan ia menatap Fauzan, mencoba menebak jalannya pikiran sang bos. Kalau saya sih, bos, orang kayak gitu, nggak usah dikasih muka, biar aja jalan kaki. Jawab Seno pelan, setengah bercanda. Fauzan tersenyum miring, tapi senyum itu hambar. Lebih mirip cerminan rasa getir yang sudah lama dipendam. Ia menutup map, lalu berdiri, memandang keluar jendela. Di luar, showroom ramai dengan pembeli. Mobil-mobil mewah berbaris seperti trofi yang mengingatkannya. Semua ini lahir dari luka dan kerja kerasnya. Kadang saya mikir, Sen, dendam itu mahal. Gumam Fauzan, suaranya berat. Tapi kadang, mahalnya worth it. Belum sempat Seno menjawab, ponsel Fauzan berdering. Nomor tak dikenal. Fauzan ragu sejenak, lalu mengangkat. Pak Fauzan, ini saya, Mikana. Suara di seberang terdengar pelan, ragu, seolah menahan napas. Fauzan menatap Seno, memberi isyarat agar keluar sebentar. Begitu pintu tertutup, Fauzan duduk lagi, tangannya memijit pelipis. Iya, ada apa? Jawab Fauzan datar. Haris lagi di luar kota. Saya mau tanya soal kredit mobilnya. Katanya, tinggal ACC. Ya, Fauzan tak langsung menjawab. Ia membiarkan jeda panjang mengisi percakapan, membiarkan Mikana gelisah di seberang. Mikana, ucap Fauzan akhirnya. Nadanya lambat. Kamu masih ingat nggak 5 tahun lalu? Kamu bilang apa sama aku? Di seberang, Mikana terdiam. Napasnya terdengar di speaker. Berat, sesak Jen. Aku minta maaf soal itu. Dulu aku bodoh. Aku cuma apa? Potong Fauzan. Suaranya meninggi, dingin. Cuma mau cari cowok kaya, cuma mau hidup enak, tanpa peduli caranya nyakitin orang. Mikana terisak kecil. Aku salah Jen. Tapi sekarang aku udah punya keluarga. Haris pengen banget punya mobil. Aku cuma pengen bantu dia. Tolonglah Jen, jangan buat susah. Fauzan menutup mata. Bagian hatinya berteriak, ingin tertawa bahwa orang yang dulu mengusirnya seperti anjing, kini memohon di ujung telepon. Tapi di sisi lain, ada sisi dirinya yang masih menahan amarah agar tak meledak jadi kebencian membabi buta. Mikana, kamu tahu kenapa showroom ini bisa sebesar sekarang? Tanya Fauzan pelan. Karena kamu kerja keras, jawab Mikana terbata. Bukan, karena kamu bilang, mimpi saya ketinggian. Kamu yang bikin saya nggak tidur malam, kerja dari pagi sampai pagi lagi, ditertawakan orang, dihina. Kamu tahu rasanya ngangkut mobil bekas satu-satu? Kamu tahu rasanya makan mie instan setahun penuh demi nyicil sewa ruko ini? Mikana menangis. Tangisnya jelas, parau di seberang. Tapi bagi Fauzan, suara itu bagai hujan di musim kemarau menyiram. Bara dendamnya sekaligus membuatnya sadar. Dendam ini nyata, rasanya manis, tapi juga pahit. Kalau aku ACC kredit kamu, Mikana, kamu bisa pamer lagi kan? Sama teman-temanmu, bilang suamimu hebat, punya Pajero baru. Bilang hidupmu enak, tapi kamu gak akan pernah bilang
Siapa yang ngasih jalan buat itu semua? Mikana terdiam. Isaknya makin pelan. Tertahan, Jen. Aku mohon, buat anakku juga. Haris sudah janji mau lunasin. Kalau nggak dapat mobil ini, dia malu sama bosnya Fauza Tehjiang. Tangannya mengepal di atas meja. Ada dua pilihan. Menutup pintu atau membiarkannya terbuka. Menjatuhkan Mikana atau menunjukkan bahwa ia bukan lagi lelaki yang sama seperti 5 tahun lalu. Hening. Waktu berjalan lambat. Lalu Fauzan menghela napas panjang. Datang ke showroom sore ini. Bawa Haris. Kita bicara di sini. Depan saya? Langsung. Kalau kalian mau mobil itu, kalian harus siap juga dengar apa yang mau saya katakan. Mikana hanya bisa menjawab lirih. Iya, Jen. Terima kasih. Fauzan mematikan telepon. Ia menatap map hijau di mejanya. Bibirnya membentuk senyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum getir seorang pria yang berdiri di persimpangan antara masa lalu dan masa depan. Hari ini, ia akan membuktikan pada Mikana bahwa mimpi yang pernah ditertawakan kini berdiri di depannya dengan harga yang tak main-main dan senja nanti. Showroom Fauzan bukan sekadar tempat jual beli mobil, tapi medan balas dendam yang akan menuntaskan luka lama dengan cara Fauzan sendiri. Showroom Fauzan sore itu tampak biasa, mobil-mobil kinclong berjajar, lampu gantung berkilau, pegawai heler mudik melayani tamu. Tapi di ruang meeting kaca di lantai 2, suasana jauh dari biasa. Fauzan duduk di balik meja panjang, mengenakan kemeja putih lengan digulung, jam tangan mahal melingkar di pergelangan kirinya. Matanya tajam menatap sepasang tamu di hadapannya. Mikana dan Haris. Mikana tampak gugup, matanya bengkak, sisa air mata masih membekas. Sementara Haris berusaha tetap tegak dengan kemeja biru rapi. Meski jelas keringat membasahi kerahnya, Seno berdiri di dekat pintu, membawa map hijau berisi semua berkas pengajuan kredit mereka. Baik, Fauzan membuka suara, pelan tapi dingin. Saya sudah periksa semua. Secara teknis, pengajuan kalian lolos. Tapi saya mau dengar langsung dari kalian. Kenapa kalian butuh mobil ini? Haris meraih tangan Mikana di pangkuannya, menatap Fauzan dengan senyum canggung. Pak Fauzan, saya kerja di perusahaan kontraktor. Posisi saya naik, klien saya banyak. Saya butuh mobil bagus buat jaga wibawa. Pajero ini penting buat nama saya di proyek. Fauzan mengangguk kecil. Tatapannya lalu beralih ke Mikana. Kamu sendiri, Mikana? Apa pentingnya mobil ini buat kamu? Mikana menunduk, bibirnya bergetar. Matanya tak berani menatap Fauzan. Aku cuma pengen bantu Haris. Jen, aku gak mau dia dipermalukan bos-bosnya. Fauzan menyandarkan punggung. Tawanya meletup pelan, tapi jelas menampar. Kalian mau kredit mobil mewah, padahal tabungan kalian pas-pasan. Jaminan, kalian pun pas-pasan. Kamu Haris, yakin bisa lunas? Haris langsung menegakkan bahu, berusaha terdengar tegas. Yakin, Pak Fauzan? Saya janji, saya udah dapat bonus proyek besar. Tinggal tunggu cair. Fauzan menatapnya tajam. Kalian mau mobil ini demi gengsi, biar dilihat orang, biar bisa sombong di mata orang lain. Sementara 5 tahun lalu, Fauzan memandang Mikana lurus-lurus. Suaranya merendah, tapi tajam seperti pisau. Kamu, Mikana, kamu hina saya di pinggir jalan. Kamu bilang, saya nggak akan pernah bisa punya mobil, apalagi showroom. Kamu bilang, mimpi saya cuma bikin malu kamu. Mikana menangis lagi. Haris menoleh heran. Baru benar-benar sadar ada sesuatu di antara istrinya dan Fauzan. Jen, aku minta maaf. Aku hilaf. Aku muda, egois, nggak mikir. Tapi sekarang aku sadar. Ucap Mikana terbata. Haris mendesis. Apa maksudnya ini, Mikana? Kamu kenal Pak Fauzan dulu? Mikana menutup wajahnya. Isaknya pecah. Fauzan tertawa. Pendek. Ia berdiri, berjalan pelan mendekati jendela besar. Di luar, senja turun, lampu showroom mulai menyala. 5 tahun lalu saya nganterin dia naik motor pinjaman, hujan-hujanan. Tapi dia malu, punya pacar miskin. Sekarang, dia duduk di depan saya minta ACC. Lucu ya hidup ini. Haris menatap istrinya tajam. Kamu gak pernah cerita? Fauzan berbalik, menatap Haris. Dia gak akan cerita, karena dia malu. Kalau kamu tahu, dia pernah buang orang yang dia hina. Sekarang orang itu punya showroom yang kalian datangi. Ruangan mendadak hening. Ketegangan menyesakkan dada. Seno berdiri kaku, menunduk tak berani memotong. Fauzan,
mendekat ke Haris, menepuk bahunya pelan. Kamu suami yang baik, kenapa kamu biarin istri kamu minta-minta kayak gini? Kenapa kamu nggak berjuang sendiri? Haris menunduk, rahangnya menegang. Saya berjuang, Pak Fauzan. Saya kerja keras, tapi saya nggak tahu istri saya pernah nyakitin Bapak. Mikana bangkit dari kursi, setengah berlutut di hadapan Fauzan. Air matanya jatuh ke lantai marmer. Jen, aku mohon, aku malu. Aku salah, tapi tolonglah, jangan sakitin Haris. Jangan hancurkan dia, kayak aku pernah hancurin kamu. Fauzan menatap Mikana. Di matanya berputar semua luka lama, kata-kata tajam, ejekan, rasa ditolak. Ini saatnya, tinggal tanda tangan. Kredit bisa, batal. Harga diri Mikana jatuh di depan suaminya. Balas dendam sempurna. Tapi entah kenapa, di dadanya amarahnya tak sehitam dulu. Hatinya gemetar. Ada rasa capek, hampa. Apa benar dendamnya layak dibayar dengan meruntuhkan dua orang yang bahkan kini hidupnya tak lebih baik darinya? Hening panjang merajai ruang meeting. Seno menahan napas. Lalu, perlahan, Fauzan meraih map hijau di meja. Dibuka. Dilihat selembar demi selembar. Tangannya gemetar. Tapi tatapannya mantap. Kalau saya tanda tangan, mobil ini keluar besok. Tapi saya mau lihat kalian jalan dengan kepala tegak. Bukan menumpuk gengsi di atas utang. Haris mengangkat wajahnya. Kaget. Maksud Bapak, Fauzan menatap Mikana. Suaranya pelan tapi mantap. Saya kasih ACC. Mobil kalian bawa pulang. Tapi lain kali, kalau hidup kalian susah jangan pernah lagi hina orang yang sedang merangkak. Karena orang yang merangkak hari ini bisa berdiri di tempat saya berdiri sekarang. Mikana menangis makin keras. Haris memejamkan mata, menahan malu. Fauzan menandatangani berkas di hadapan mereka. Seno segera merapikan map. Masih syok. Kalian pulang. Besok mobil kalian bisa diambil, tapi jangan pernah datang lagi ke sini buat minta-minta. Kalau mau beli lagi, bayar lunas. Mikana meraih tangan Fauzan, tapi Fauzan menariknya pelan. Udah cukup. Hutangmu sama saya lunas, Mikana. Saya nggak mau lagi simpan luka itu. Pulang. Mikana hanya menunduk, terisak. Haris berdiri kaku, menuntun istrinya keluar ruang meeting. Fauzan berdiri sendirian. Nafasnya berat, bahunya gemetar. Entah kenapa, dadanya terasa ringan seperti beban bertahan tahan. Lepas bersamaan dengan tanda tangan tadi, Seno mendekat, berbisik. Bos nggak nyesel? Fauzan menghela napas panjang, senyum tipis terbit di bibirnya. Enggak, Sen. Dendam cuma bikin saya terus jadi orang yang sama kayak 5 tahun lalu. Sekarang, saya mau jadi orang yang baru. Di luar, langit gelap sempurna. Tapi di dada Fauzan, untuk pertama kalinya, rasanya terang. Sejak pertemuan itu, showroom Fauzan kembali tenang. Tak ada lagi drama tangis di ruang meeting. Tak ada lagi wajah masa lalu yang tiba-tiba muncul membawa luka. Fauzan duduk di ruang kerjanya, menatap foto lama yang ia temukan di laci foto dirinya yang masih kurus, berdiri di samping motor butut. Ia tersenyum kecil. Dulu motor ini jadi bahan hinaan Mikana. Sekarang, motor itu masih ada disimpan di garasi belakang showroom, bukan untuk dipakai, tapi untuk mengingatkan dirinya betapa jauh ia melangkah. Suara ketukan pintu membuyarkan. Lamunannya Seno masuk, membawa 2 gelas kopi hangat. Bos, kopinya, biar nggak dingin, kata Seno sambil tersenyum. Fauzan mengangguk. Makasih, Sen. Seno ragu sejenak, lalu duduk di kursi seberang meja. Bos, saya mau tanya, kenapa bos nggak sekalian bikin Haris bangkrut? Toh, dia dulu nyakitin bos juga kan? Fauzan tertawa kecil, menatap kopi yang mengepul. Sen, saya belajar satu hal. Kadang balas dendam itu nggak bikin kita lega, cuma bikin kita makin capek. Dulu saya pikir kalau Mikana sama Haris jatuh miskin, saya bakal puas. Nyatanya nggak juga. Seno mengangguk pelan. Berarti bos udah ikhlas. Fauzan menatap keluar jendela. Matahari sore merayap masuk, memantul di kap mobil-mobil mewah di bawah sana. Ikhlas itu bukan berarti lupa, Sen. Tapi berhenti ngasih luka itu tempat di kepala kita. Sekarang saya mau isi kepala saya sama hal yang lebih penting. Seno tertawa kecil. Kayak siapa tuh, bos? Calon bu bos? Misalnya. Fauzan tersenyum, menggeleng pelan. Belum, Sen. Saya belum mikir ke sana. Hidup saya masih panjang. Kalau memang ada yang datang, ya datang.
Kalau enggak, ya showroom ini cukup bikin saya bahagia. Seno menatap Fauzan dengan kagum. Dulu bosnya orang keras, penuh dendam, tak banyak senyum. Sekarang, di depannya duduk seorang pria yang akhirnya tahu caranya memaafkan masa lalu. Kalau gitu, motor tua itu mau diapain, bos? Tanya Seno, menunjuk foto di tangan Fauzan. Fauzan terdiam sejenak. Ia bangkit, berjalan ke jendela. Di kejauhan, lampu jalan mulai menyala satu persatu. Motor itu bakal saya rawat. Buat ngingetin saya, kalau saya pernah di titik terendah, kalau nanti saya lupa caranya bersyukur, motor itu yang bakal nyadarin saya. Seno berdiri, menepuk bahu Fauzan. Bos emang luar biasa. Fauzan tersenyum. Nggak luar biasa, Sen. Cuma lagi belajar jadi orang biasa yang tahu caranya pulang ke hati sendiri. Malam pun turun pelan. Showroom perlahan sepi. Fauzan berjalan ke garasi belakang, membuka penutup motor lamanya. Debu menempel di jok, catnya sudah pudar. Tapi di matanya, motor itu tetap berkilau. Dengan hati lega, Fauzan meraih helm tua yang tergantung di stang. Ia menepuknya pelan. Terima kasih udah nemenin saya jatuh lagi, sampai akhirnya bisa berdiri di jalan pulang malam itu. Fauzan menyalakan mesin motor lamanya. Suara knalpotnya serak. Berisik tapi baginya, itu nyanyian kemenangan. Ia melaju pelan di jalanan kota, membelah lampu-lampu neon yang berkedip. Tidak ada dendam lagi di dadanya. Hanya ada angin malam dan mimpi baru yang menanti di depan. Dan disitulah perjalanan Fauzan benar-benar pulang. 2 bulan sejak pertemuan terakhir dengan Mikana dan Haris, hidup Fauzan berjalan dengan tenang. Showroomnya makin ramai, orderan datang silih berganti, nama Fauzan makin dikenal. Kadang ia masih heran, bagaimana roda hidup bisa berputar sejauh ini. Suatu pagi, Fauzan duduk di bangku panjang depan showroom. Angin sejuk, suara burung di pohon, dan secangkir kopi hangat di tangan. Tak ada rapat pagi ini, tak ada janji klien yang mendesak, hanya dirinya sendiri dan waktu luang yang sudah lama ia rindukan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak asing, Mikana. Pesannya pendek. Terima kasih Fauzan, kami dapat persetujuan kredit dari bank lain. Maaf untuk semuanya. Fauzan tersenyum kecil. Ia tidak membalas. Baginya, pesan itu sudah cukup. Permintaan maaf yang terlambat pun tak masalah, karena sekarang ia tidak lagi menggenggam masa lalu. Ia meneguk kopinya, menatap jalanan di depannya. Mobil-mobil mewah keluar masuk showroom. Beberapa staf menyapa, lalu melanjutkan pekerjaan. Fauzan balas menyapa. Kali ini tanpa wajah keras. Wajahnya lebih hangat, lebih hidup. Sore harinya, Fauzan memanggil Seno dan para karyawan ke aula kecil di lantai 2. Mereka berkumpul, duduk lesehan, seperti keluarga. Fauzan berdiri di depan mereka, menatap satu persatu. Kalian tahu nggak? Katanya pelan. Dulu waktu saya dihina, saya kira hidup saya selesai. Tapi ternyata enggak. Justru itu titik balik saya. Kalau nggak ada hinaan itu, mungkin saya masih di jalan, benerin motor orang, nggak punya showroom sebesar ini. Beberapa orang tertawa kecil. Seno mengangguk sambil tersenyum bangga. Tapi sekarang saya paham. Lanjut Fauzan. Suaranya sedikit bergetar. Sukses itu bukan soal punya mobil paling mahal, showroom paling besar, atau viral di media. Sukses itu sederhana, bisa tidur nyenyak, makan enak dari uang halal, dan punya orang-orang yang percaya sama kita. Semua terdiam, menahan haru. Fauzan tertawa kecil, menepuk bahu Seno. Makanya, showroom ini bukan cuma usaha saya, ini rumah kita semua. Siapapun yang pernah diremehkan, jangan pernah takut bangkit lagi. Karena kadang, hinaan orang adalah doa paling ampuh buat kita jadi hebat. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Ada yang berkaca-kaca, ada yang saling merangkul. Fauzan menatap mereka dengan dada lapang. Hatinya penuh, bukan dengan dendam tapi dengan rasa syukur. Malam itu, setelah semua pulang, Fauzan duduk sendirian di ruang kerjanya. Ia menulis di buku catatan kecilnya, kebiasaan lama yang dulu sempat hilang. Hidup bukan soal membalas, tapi soal membuktikan bahwa kita bisa lebih baik untuk diri sendiri, bukan untuk orang yang meremehkan kita. Fauzan menutup buku itu, menatap langit malam di balik jendela. Kota yang dulu terasa sempit, kini begitu luas. Ia tahu, di luar sana masih banyak ujian. Bisnis bisa naik turun, orang bisa datang dan pergi. Tapi kini, ia punya satu hal yang tak akan pernah bisa diambil siapapun. Harga dirinya.
Dan bagi Fauzan, itu cukup. Itulah arti bahagia pulang ke diri sendiri dengan hati yang utuh.